Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Semangat ya belajar hari ini. Iya Ibu, semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, dipimpin sama Rada Rahmawati. Ayo, Nak. Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tolong share screen. Bisa. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan serta fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut. Nanti kalian akan mengetahui kalau setiap bagian itu mempunyai berbagai macam makna dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Tumbuhan memiliki beberapa manfaat, di antaranya menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, penghasil bahan makanan yang berguna bagi makhluk hidup serta membuat lingkungan menjadi lebih asri. Nah, tumbuhan memiliki beberapa bagian. Tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya itu, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai macam bagian yang memiliki fungsi tertentu. Lanjut. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu yang pertama terdapat akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga, seperti pada gambar di PPT yang Ibu bagikan. Lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari bagian-bagian pada tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar itu berfungsi, yaitu pertama, mengokohkan tumbuhan atau memperkuat tumbuhnya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah agar dia dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, yaitu menyimpan cadangan makanan, seperti pada tanaman wortel, kentang, singkong, itu dia menyimpan makanannya pada akar. Lanjut.
Nah, akar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, akar tunggang. Yang kedua, akar serabut. Lanjut. Nah, yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang ini akar yang merupakan akar yang terdiri dari satu akar besar dan akar lainnya merupakan cabang. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping dua, yaitu dikotil. Seperti pada gambar ini, akar tunggang itu memiliki satu akar besar dan samping-sampingnya akar-akar kecil. Lanjut. Nah, yang kedua, akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang berbentuk seperti serabut dan berbentuk kecil. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping satu, monokotil. Nah, seperti pada gambar, terlihat kan ada akar serabut. Akarnya itu banyak tapi kecil-kecil. Nah, contoh tanaman yang berakar serabut itu seperti padi, jagung, dan kelapa. Juga ada beberapa yang lain. Lanjut. Nah, yang kedua bagian tumbuhan yaitu batang. Ya, fungsinya yaitu sebagai alat pengangkut mineral dan air. Yang kedua, sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Lanjut. Nah, batang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu batang berkayu. Batang berkayu ini seperti pada pohon mangga, pohon kelapa, dan lain-lain. Yang kedua ada batang rumput. Batang rumput ini contohnya seperti rumput, padi, sereh, dan lain-lain. Juga ada jenis batang basah. Batang basah ini contohnya seperti batang kangkung, batang bayam, dan lain-lain. Lanjut. Nah, yang ketiga bagian tumbuhan, yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau memasak makanan. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Lanjut. Berdasarkan jumlah helai daun, tiap daun, maka daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Nah, daun tunggal itu adalah daun yang terdiri dari satu tangkai daun dan hanya memiliki satu helai daun. Contohnya seperti daun mangga, seperti daun pisang. Nah, ada juga daun majemuk. Daun majemuk ini di mana pada satu tangkai daun memiliki banyak helai daunnya. Contohnya seperti daun pada tanaman putri malu. Juga tumbuhan paku. Rada tahu nggak tumbuhan paku seperti apa? Tahu Ibu. Contohnya seperti apa? Tumbuhan paku, contohnya kelakai Ibu. Bagus. Kelaka itu sama seperti daun putri malu. Dia pada satu tangkai daun memiliki banyak helai daunnya. Lanjut. Nah, daun juga terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, daun sejajar. Contohnya seperti daun pandan, daun sereh. Nah, ciri-ciri daun sejajar itu lurus dan panjang. Yang kedua, yaitu jenis daun menyirip, seperti contohnya daun jambu.
bisa juga daun mangga, dan ada beberapa yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu daun melengkung. Daun melengkung ini contohnya seperti pada daun sirih. Yang keempat yaitu daun menjari. Daun menjari ini ciri-cirinya seperti jari kita manusia, contohnya pada tanaman singkong. Juga ada pohon pepaya itu daunnya seperti menjari juga. Lanjut. Nah, yang keempat pada bagian tumbuhan ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga dapat muncul secara tunggal ataupun disebut bunga tunggal. Bunga dapat muncul secara bersamaan disebut bunga majemuk. Lanjut. Nah, terdapat bagian-bagian bunga, yaitu yang pertama tangkai bunga pada bagian bawah. Nah, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota bunga. Lanjut. Nah, bunga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna itu bunga yang memiliki kedua alat penyerbukan, yaitu benang sari dan putih. Sedangkan bunga tidak sempurna itu bunga yang hanya memiliki salah satu alat penyerbukan, yaitu benang sari saja atau putik saja. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, baik, kita lanjut saja. Nah, bagian tumbuhan yang kelima ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Nah, bagian yang dapat dinamakan dengan daging buah, seperti pada gambar di samping, daging buah terletak di samping kulit dan bijinya itu di tengah-tengah. Kita lanjut. Nah, bagian terakhir dari tumbuhan yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putih. Biji berfungsi sebagai alat utama tumbuhan berkembang biak. Lanjut. Nah, biji dibagi menjadi dua jenis, yaitu monokotil atau biji yang berkeping satu, contohnya seperti jagung. Yang kedua, biji yang berkeping dua, yaitu dikotil, contohnya seperti mangga. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada mau nanya, Ibu. Baik. Silahkan. Tadi fungsi dari bunga apa ya, Ibu? Oh, iya.
fungsi dari bunga ya. Nah, bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Selain itu, bunga juga berfungsi untuk menarik penyerbuk pada tumbuhan untuk membantu pembuahan sehingga menciptakan bibit. Warna-warna cerah, aroma yang kuat, dan nektar manis semua bekerja sama untuk menarik burung, lebah, dan serangga lainnya untuk mengambil serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, kalian dapat menyimpulkan materi ini apa aja yang kalian dapat? Tadi terdapat 6 bagian tumbuhan, Ibu. Ada Apa saja? akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga, Ibu. Ya, baik. Nah, kalau akar tadi terbagi menjadi berapa jenis, Rada? Terbagi menjadi 2, Ibu. Apa saja? Ada akar tunggang dan akar serabut, Ibu. Bagus. Kalau biji yang berkeping satu itu namanya apa? Monokotil, Ibu. Iya. Nah, karena materinya sudah habis, untuk tugas materi hari ini sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Di situ berbentuk PPT. Nanti kalian kerjakan kuisnya. Ketika sudah selesai, apakah kedengaran suara Ibu, Rada? Ibu kedengaran. Ya. Nanti ketika selesai mengerjakan kuisnya, itu ada skornya muncul, tinggal kalian tangkap layar atau screenshot dan kirimkan di WhatsApp Ibu. Nah, Baik, Ibu. dikumpulkan pada minggu depan. Karena waktu sudah habis, kita akhiri saja. Terus semangat ya belajarnya walaupun daring. Dan baik, Ibu akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Ayo Rada, pimpin lagi doanya. Rada. Ya, Ibu. Suara Ibu putus tadi, Ibu. Ayo pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Waalaikumsalam.